Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto menjadi tiga tokoh yang selalu menempati elektabilitas tertinggi survei Capres 2024. Dan kenapa Caimin? Ya sebentar, untuk menang maka selain kita harus punya segala macam yang diperlukan, Yaitu? instrumen ya, strategi, taktik, tapi juga sekaligus calon presiden dan wakil presidennya memungkinkan untuk meraup suara yang besar bahkan menjadi pemenang. Nah, Nasdem sejak menampilkan Mas Anies untuk jadi calon presiden, kita sadar Ya, bahwa kekuatan Mas Anies ada sebagian besar di luar Jawa. ya, Kemudian di Jawanya ada di DKI, Banten, dan juga Jawa Barat. ya. Ya. Maka kemudian kami berpikir untuk menang maka tidak bisa tidak kita harus menampilkan figur NU. Ketika kita berbicara NU bukan sekedar figur perorangannya, Ya, tapi sekaligus NU punya sejarah di Republik ini. ya. NU sebagai kekuatan Islam moderat. Semua analis, semua surveyor juga tidak pernah mensurvei bagaimana Anies dengan Caimin, ini kan juga nggak pernah. Makanya ya bukan hanya Anies sebenarnya sih, kita juga semua nggak pernah berpikir Anies dengan Caimin. Begitu ngerinya lembaga survei hari ini dimainkan begitu kan ya, memframing di situ seolah-olah ya PKB ya, kader PKB ya mayoritas pilih Prabowo katanya ya. Pemilih PKB mayoritas pilih Prabowo dan Ganjar dibandingkan dengan Anies Caimin, hasil survei dari LSI DNJ. Sepekan yang lalu juga muncul seperti itu begitu. Narasi-narasi yang sudah dimainkan hari ini, lembaga survei hari ini sudah panik semua begitu kan. Melihat realitas dan perkembangan Anies Caimin di lapangan. Bayangkan di Jawa Timur saja para kiai dan bersatu di situ untuk menangkan ya Anies Caimin di situ begitu kan. Ya anggap aja bagian dari bukan setting, malah grand design untuk menciptakan bahwa ini loh tokoh penting, padahal itu bohong. Lalu kenyataan di lapangan sama sekali minus. Nah, saya melihat mungkin ya sarannya adalah lembaga-lembaga survei ini jujurlah. Jujur, kan betapa senang kalau jujur. Kalah menang jujur itu senang banget. Karena kalau sebagai tim nanti misalnya sukses kalah menang tetap dibayar kan. Jadi harus jujur aja. Itu aja bahasanya. Kira-kira gitu kan. Dan kemarin Pak Anies maupun Cak Imin mengunjungi beberapa tempat sowan ke Kiai minta doa restu untuk lancar di 2024 nanti. Dan kalau kita lihat teman-teman, background pendidikan dari Cak Imin maupun Pak Anies Baswedan. Pak Anies ketika mahasiswa itu aktif di HMI, Himpunan Islam Indonesia. Kemudian Cak Imin ini di PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang selama ini antara HMI dan PMI selalu berkompetisi dalam kegiatan ekstrakurikuler. Elektabilitas selalu nomor buncit, Anies ngomong begini. Peringkat elektabilitas bakal calon presiden Anies Baswedan selalu di nomor buncit kala bersaing dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Untuk hal ini, Anies buka suara. Ya, kita nanti biar sejarah nanti yang akan menjawabnya, ungkap Anies usai pertemuan dengan tim 8 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Anies berujar hasil yang dirilis lembaga survei internal koalisi jauh berbeda dibandingkan survei lainnya. Namun, Anies tak merinci angkanya. Ini terjadi diskusi yang cukup menarik. Sejujurnya, dengan segala hormat kita kepada lembaga-lembaga survei banyak juga yang tidak tepatnya. Ya begitu, timpal paloh. Ia pun mempertanyakan kebenaran yang digambarkan oleh hasil survei selama ini. Ia mengaku hasil survei yang dirilis selama ini berbeda dengan survei internal. Apakah benar apa yang digambarkan oleh, katakanlah, lembaga-lembaga survei yang menempatkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dari apa yang kita pahami, ucap dia. Elektabilitas selalu nomor buncit, Anies ngomong begini. Peringkat elektabilitas bakal calon presiden Anies Baswedan selalu di nomor buncit kala bersaing dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Untuk hal ini, Anies buka suara. Ya, kita nanti biar sejarah nanti yang akan menjawabnya,
ungkap Anies usai pertemuan dengan tim 8 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Anies berujar hasil yang dirilis lembaga survei internal koalisi jauh berbeda dibandingkan survei lainnya. Namun, Anies tak merinci angkanya. Ini terjadi diskusi yang cukup menarik. Sejujurnya, dengan segala hormat kita kepada lembaga-lembaga survei banyak juga yang tidak tepatnya. Ya begitu, timpal palo. Ia pun mempertanyakan kebenaran yang digambarkan oleh hasil survei selama ini. Ia mengaku hasil survei yang dirilis selama ini berbeda dengan survei internal. Apakah benar apa yang digambarkan oleh, katakanlah, lembaga-lembaga survei yang menempatkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dari apa yang kita pahami, ucap dia. Elektabilitas selalu nomor buncit, Anies ngomong begini. Peringkat elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan selalu di nomor buncit kala bersaing dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Untuk hal ini, Anies buka suara. Ya, kita nanti biar sejarah nanti yang akan menjawabnya, ungkap Anies usai pertemuan dengan tim 8 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Anies berujar hasil yang dirilis lembaga survei internal koalisi jauh berbeda dibandingkan survei lainnya. Namun, Anies tak merinci angkanya. Ini terjadi diskusi yang cukup menarik. Sejujurnya, dengan segala hormat kita kepada lembaga-lembaga survei banyak juga yang tidak tepatnya. Ya begitu, timpal palo. Ia pun mempertanyakan kebenaran yang digambarkan oleh hasil survei selama ini. Ia mengaku hasil survei yang dirilis selama ini berbeda dengan survei internal. Apakah benar apa yang digambarkan oleh, katakanlah, lembaga-lembaga survei yang menempatkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dari apa yang kita pahami, ucap dia. Elektabilitas selalu nomor buncit, Anies ngomong begini. Peringkat elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan selalu di nomor buncit kala bersaing dengan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Untuk hal ini, Anies buka suara. Ya, kita nanti biar sejarah nanti yang akan menjawabnya, ungkap Anies usai pertemuan dengan tim 8 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Anies berujar hasil yang dirilis lembaga survei internal koalisi jauh berbeda dibandingkan survei lainnya. Namun, Anies tak merinci angkanya. Ini terjadi diskusi yang cukup menarik. Sejujurnya, dengan segala hormat kita kepada lembaga-lembaga survei banyak juga yang tidak tepatnya. Ya begitu, timpal palo. Ia pun mempertanyakan kebenaran yang digambarkan oleh hasil survei selama ini. Ia mengaku hasil survei yang dirilis selama ini berbeda dengan survei internal. Apakah benar apa yang digambarkan oleh, katakanlah, lembaga-lembaga survei yang menempatkan komposisi ranking Anies Baswedan tetap di urutan ketiga dari apa yang kita pahami, ucap dia.